Jihye menatap Jiwon dengan tajam. Ia dengan marah mengatakan bahwa Jiwon sangat buruk. Respon Jihye yang seperti itu membuat Jiwon terdiam dan bingung. Namun, ia mencoba untuk tetap tersenyum dan menanyakan maksud Jihye yang mengatakan bahwa ia buruk. Jihye yang tidak berkedip terus menatap Jiwon dan mengatakan bahwa penamaan Jiwon sangat buruk. Membuat Jiwon bertanya dengan bingung, apakah maksudmu memberikan nama seekor kucing kuning? Jiwon terdiam, berpikir, kenapa Jihye bisa kesal hanya karena aku menamai seekor kucing? Ia juga bertanya-tanya kenapa sekarang Jihye tiba-tiba memanggilnya namanya langsung, Jiwon? Padahal sebelumnya Jiwon sudah meminta agar ia memanggilnya, kakak. Yeondu, dengan raut wajah khawatir, menghampiri Jiwon dan menanyakan, ada apa, papa? Tentu saja, Jiwon menenangkan Yeondu dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan kakak ini hanya sedang bercanda. Setelah menenangkan Yeondu, Jiwon tersenyum dan menatap Jihye. Apakah Jihye marah karena aku menamai kucing dengan nama si kuning? Bagaimana jika Jihye memberikan sebuah nama, supaya Jiwon bisa mengganti nama kucing tersebut? Namun, sikap dingin Jihye tetap tidak berubah. Dengan kedua tangan disilangkan di depan dadanya, ia bertanya, kenapa harus aku yang memberikan nama pada kucing? Dan kenapa aku harus marah? Jiwon tetap mempertahankan senyumannya dan bersyukur jika Jihye tidak marah. Kemudian, ia bertanya, kenapa minggu ini Jihye tidak datang ke toko? Apakah sedang sibuk akhir-akhir ini? Jihye menutup kedua matanya dan menjelaskan bahwa ia memiliki ujian semester minggu depan. Mendengar itu, Jiwon memuji Jihye sebagai gadis yang sangat rajin dan baik, karena meskipun Jihye sibuk, ia tetap datang untuk mengurus seekor kucing. Jiwon yang memperhatikan sikap Jihye mulai bertanya-tanya kenapa Jihye begitu aneh hari ini. Bahkan, Jihye terus-menerus menatap Yeondu dengan tajam. Yeondu yang sedang dipegang oleh Jiwon hanya menatap balik ke arah Jihye dengan kebingungan. Namun, Jiwon tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena ia tidak punya waktu untuk khawatir. Jiwon pun mulai pamitan kepada Jihye karena ia ada hal penting yang harus dikerjakan, sehingga Jiwon harus pergi sekarang. Itu membuat raut wajah Jihye kecewa, dan ia hanya mempersilakan Jiwon untuk segera pergi. Akhirnya, Jiwon mengajak Yeondu untuk pergi, dan tidak lupa Yeondu mengucapkan selamat tinggal kepada si kuning. Di sebuah stasiun, terlihat banyak orang yang lewat. Jiwon sangat lega karena ia dan Yeondu sampai tepat waktu sebelum keberangkatan kereta api mereka. Kemudian, Jiwon mulai menanyakan kepada Yeondu, apakah Yeondu tahu kemana kita akan pergi? Yeondu diam sejenak untuk berpikir. Dengan ekspresi cemberutnya, Yeondu mengatakan, kita akan ke tempat nenek jahat. Jiwon yang mendengar itu hanya bisa tertawa dan menjelaskan, itu nenek yang baik, bukan nenek jahat. Meskipun Jiwon juga tidak suka dengan cara neneknya berbicara di telepon, Jiwon meminta Yeondu untuk menggunakan gaun baru yang Bum Jae berikan untuknya tempo hari. Yeondu menatap Jiwon bingung dan menanyakan, gaun apa? Jiwon tersenyum dan berkata, itu gaun yang biasanya dipakai oleh seorang putri, seperti Yeondu. Mendengar kata, Tuan Putri, Yeondu sangat senang dan ia pun mengangkat kedua tangannya ke atas sambil berkata penuh semangat. Aku akan memakainya. Yeondu akan memakai gaun Tuan Putri. Melihat Yeondu yang sangat senang, Jiwon merasa bahagia. Ia kemudian mengajak Yeondu untuk segera ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Setelah Jiwon mengeluarkan gaunnya dari ransel, ia sangat kagum dan terpesona dengan tampilan gaun tersebut. Jiwon yakin bahwa gaun ini pasti akan sangat cocok untuk dipakai Yeondu. Namun, ia melihat sesuatu. Ia melihat harga gaun tersebut sangat mahal, sekitar 110.000. Jiwon merasa tidak enak hati dan berpikir ingin membayarnya kembali nanti, karena ia tidak bisa menerima barang semahal itu begitu saja. Akhirnya, Jiwon menyerahkannya kepada Yeondu untuk dicoba pakai. Beberapa menit kemudian, Jiwon terpesona. Ia terpesona dengan kecantikan dan keimutannya Yeondu yang telah mengenakan gaun tersebut. Yeondu tampak seperti seorang putri kerajaan yang datang dari negeri dongeng. Jiwon meminta Yeondu untuk melihat dirinya di cermin. Namun Yeondu bingung dan bertanya di mana cermin itu. Kemudian, dengan kedua tangannya, Jiwon mengangkat Yeondu seakan bermain pesawat-pesawatan. Karena hal ini, Yeondu kira mereka akan bermain pesawat-pesawatan lagi. Namun, Jiwon mengatakan bahwa mereka tidak sedang bermain pesawat-pesawatan. Tetapi Jiwon ingin Yeondu melihat dirinya di cermin. Yeondu berseru. Ia bertanya-tanya, apakah itu diriku? Tentu saja, Jiwon mengonfirmasi, itu Yeondu yang sangat cantik dan imut. Banyak kata-kata manis yang dikatakan Jiwon kepada Yeondu saat mereka bercermin. Hingga mereka melupakan waktu dan menjadi terlambat. Jiwon terburu-buru menaiki kereta api dan mencari kursi yang sesuai dengan nomor kursi yang mereka beli. Sementara itu, Yeondu sangat senang dan bahagia bernyanyi di samping Jiwon. Akhirnya mereka menemukan tempat duduk, dan Yeondu sangat senang. Ia bertanya, apakah Yeondu duduk di sebelah papa? Tentu saja, Jiwon mengonfirmasinya. Yeondu sangat senang, ia tersenyum bahagia. Apalagi gadis-gadis di sebelah seberang duduk mereka memuji keimutan Yeondu. Bahkan ada yang bilang Yeondu sangat cantik seperti seorang malaikat. Mereka juga mengatakan bahwa Yeondu pasti akan menjadi artis saat besar nanti. Pujian itu membuat Yeondu semakin percaya diri.
Kemanapun Yeondu pergi, pasti akan menarik perhatian orang di sekitarnya. Karena itu, Jiwon selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memuji Yeondu. Yeondu sangat senang dengan semua pujian yang diterimanya. Dengan senyumannya, Jiwon melihat Yeondu dan meminta Yeondu untuk tidur jika Yeondu sedang mengantuk. Yeondu, dengan senyum cerah di wajahnya, mengatakan bahwa ia tidak ingin tidur sekarang, namun ia meminta izin kepada Jiwon untuk bersandar padanya. Tentu saja, Jiwon mengizinkannya. Sehingga Yeondu pun bersandar di samping Jiwon sambil menutup matanya dengan tenang. Tidak lama, Jiwon melamun dan memikirkan tentang Jihye. Jiwon sangat bingung kenapa perasaan Jihye saat itu begitu buruk. Ia mulai mengingat saat pertama kali mereka saling mengenal. Mereka bertemu karena bekerja paruh waktu di toko yang sama. Sebenarnya, Jihye tidak memiliki banyak teman, dan perbedaan usia mereka terpaut 4 tahun, di mana Jihye lebih muda darinya. Jihye adalah seorang gadis kelas atas yang kuliah di universitas bergengsi dengan penampilan yang selalu rapi dan elegan. Awalnya, mereka hanya saling menyapa saat pergantian shift kerja. Namun, pada titik tertentu, hubungan mereka melampaui batas itu. Mereka mulai mengobrol. Dengan senyuman, Jihye bertanya kepada Jiwon bagaimana rasa makanan yang mereka makan dan apakah Jiwon menikmatinya. Tentu saja, Jiwon yang pemalu dan canggung hanya bisa tertawa gugup sambil mengatakan bahwa makanannya sangat enak. Melihat Jiwon yang terlihat gelisah, Jihye bertanya kenapa dia begitu gugup. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Seo Jihye dan meminta Jiwon untuk memanggilnya langsung dengan namanya. Meskipun cara bicara Jiwon selalu blak-blakan, Jihye tetap nyaman berbicara dengannya. Kemudian, Jihye mulai bertanya kepada Jiwon bagaimana cara mengingat setiap merek rokok di toko mereka, karena jumlahnya yang begitu banyak membuatnya pusing. Jiwon, dengan kejujurannya, mengatakan bahwa jika Jihye mencoba satu persatu, ia pasti bisa membedakannya. Tentu saja, saran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Jihye. Namun, berkat Jihye, Jiwon menjadi lebih nyaman dan mulai bisa bercanda dengannya. Sayangnya, kurang dari 1 bulan kemudian, Jihye harus kembali fokus pada kuliahnya karena semester baru dimulai. Yang lebih mengganggu Jiwon adalah kehadiran seorang pria yang menggantikan Jihye. Hal itu membuatnya cukup kecewa. Meski Jihye sudah tidak bekerja lagi, ia tetap berkunjung ke toko setiap minggu. Jiwon cukup terkejut melihatnya kembali. Namun, dengan wajah kesal, Jihye berkata bahwa ia datang sebagai pelanggan. Jiwon, yang memang kurang peka dan blak-blakan, bertanya kenapa Jihye harus datang ke toko ini, padahal ada toko yang lebih dekat dengan kampusnya. Ucapan itu membuat Jihye langsung marah, dan Jiwon tidak mengerti alasan di balik kemarahannya. Meskipun begitu, hubungan mereka tetap baik. Namun kali ini, Jiwon benar-benar bingung kenapa Jihye tiba-tiba marah. Ia mulai berpikir, apakah itu karena Yeondu yang memanggilnya, Papa? Apakah Jihye salah paham? Tapi tetap saja, Jiwon tidak mengerti karena mereka tidak memiliki hubungan asmara apapun. Akhirnya, ia berhenti memikirkannya. Menanyakan langsung akan lebih mudah daripada menebak-nebak tanpa jawaban. Chang Chimen. Chang Chimen. Suara seorang pria yang berjualan keliling terdengar di dalam kereta api. Jiwon melihatnya dan membeli 6 butir telur rebus serta 2 botol minuman soda. Ia mulai mengupas cangkang telur rebus itu, lalu menawarkannya kepada Yeondu. Apakah kamu pernah makan telur rebus? Rasanya enak, kata Jiwon sambil menyerahkan telur yang sudah dikupas kepada Yeondu. Yeondu hanya menatap telur itu dan bertanya, benarkah enak? Kemudian, Yeondu mulai menggigit telur tersebut, mengunyahnya perlahan, dan menikmati rasanya. Jiwon pun menawarkan Yeondu minuman jika ia merasa seret di tenggorokannya. Tentu, kata Yeondu, apakah minuman ini juga enak, Papa? Namun, Jiwon menjelaskan bahwa rasanya berbeda dari kata enak, sehingga ia menyarankan Yeondu untuk mencobanya sendiri. Setelah meneguk minuman tersebut, Yeondu langsung berseru, ini tidak enak. Jiwon hanya tertawa melihat ekspresi Yeondu yang menggemaskan. Ia pun memberi saran, coba minum perlahan-lahan, nanti rasanya akan lebih enak. Yeondu menatap Jiwon dan mengulang perkataannya, pelan-pelan. Ia pun menuruti saran Jiwon dan mulai meneguk minuman itu secara perlahan. Hasilnya, Yeondu tersenyum lebar dan berseru, ini enak, lalu tertawa senang. Tentu saja, Jiwon ikut tertawa dan berkata, Papa tidak berbohong, kan? Yeondu mengangguk setuju, lalu menambahkan bahwa ada rasa geli-geli di mulutnya saat meminum soda itu. Hari itu menjadi hari pertama bagi Yeondu untuk mengetahui rasa telur rebus dan minuman bersoda. Setelah perjalanan mereka berakhir, seorang pria menyambut mereka dan berkata bahwa nenek telah memintanya untuk menjemput Jiwon dan Yeondu. Jiwon sangat berterima kasih dan meminta maaf karena sudah merepotkan pria itu. Namun, pria itu hanya tersenyum dan berkata bahwa itu bukan masalah, karena Jiwon adalah cucu nenek Min, dan ia senang memberi mereka tumpangan. Mereka tiba di tempat tujuan cukup larut malam, sehingga butuh transportasi tambahan untuk sampai ke rumah nenek. Untungnya, nenek sudah meminta seseorang menjemput mereka. Dalam perjalanan, Jiwon bertanya kepada pria itu tentang hubungannya dengan neneknya. Pria itu menjawab bahwa ia hanya tetangga nenek Min dan sudah tinggal di sana sejak lahir. Jiwon juga bertanya tentang sifat neneknya yang keras,
dan apakah pria itu tidak kesulitan bertetangga dengannya. Pria itu hanya tertawa dan berkata, "Tetap saja, nenekmu adalah orang yang baik." Ia pun mengenang masa lalu, mengatakan bahwa ia pernah melihat Jiwon ketika masih bayi. "Tunggu, apa?" Jiwon terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa dulu, orang tua Jiwon pernah membawanya ke rumah neneknya. Jiwon pun bertanya, "Apakah mamaku juga datang saat itu?" Pria itu mengangguk dan mengonfirmasi bahwa ia memang melihat ibu Jiwon saat itu. Sambil tersenyum, pria itu menambahkan, "Nenek Min sangat menyayangimu, Jiwon." Namun, perkataan itu justru membuat Jiwon semakin bingung. Pria itu melanjutkan ceritanya. Dulu, saat kakinya sakit dan ia hanya bisa berdiam diri di rumah, ia melihat bagaimana Nenek Min begitu bahagia membawa Jiwon kecil berkeliling untuk diperlihatkan kepada para tetangga sepanjang hari. Jiwon tidak percaya. "Nenekku melakukan semua itu?" Ia berpikir bahwa itu mungkin karena saat itu ibunya masih hidup. Ia bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah nenek membenciku setelah mama meninggal? Tak lama kemudian, mobil mereka sampai di rumah. Di bawah langit malam yang gelap, Jiwon berkata kepada Yeondu, "Ini rumah nenek." Dan di sana, di depan rumah, Nenek Min sudah menunggu mereka dengan tatapan penuh harap. Ketika Jiwon melihat neneknya, ia mengucapkan salam, "Assalamualaikum, Nek," dan berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Sementara itu, Yeondu yang berada di sampingnya hanya diam menatap nenek. Nenek, dengan wajah tuanya, berkata, "Apakah itu kata pertama yang kau ucapkan padaku?" Seorang cucu yang bahkan tidak pernah mengunjungi neneknya lagi. Melihat neneknya marah dan bersikap sinis, Jiwon dengan belak-belakan mengatakan bahwa ia mengira neneknya akan sangat senang melihatnya. Mendengar itu, nenek hanya memanggilnya, "Kamu bodoh, bajingan." Jiwon masih bingung mengapa neneknya selalu memanggilnya seperti itu. Ia bertanya-tanya apa artinya dan berencana menanyakannya nanti. Tak lama, nenek mengajak mereka segera masuk. Namun, saat itu, Yeondu tiba-tiba berbicara dan mengatakan bahwa ia tidak suka nenek. Nenek berbalik menatap Yeondu dan berkata, "Siapa yang bilang aku suka padamu, bocah?" Mendengar neneknya menggunakan kata kasar dan berbicara dengan suara keras pada Yeondu, Jiwon meminta neneknya untuk lebih ramah pada Yeondu. Ia mulai mengeluh bahwa neneknya baru saja memanggilnya bajingan saat pertama kali bertemu, jadi wajar jika Yeondu takut. Jiwon juga mengungkit cerita yang diceritakan seorang pria kepadanya, bahwa dulu neneknya pernah menggendongnya dan memamerkannya kepada semua tetangga sebagai cucunya. Nenek terkejut. Jiwon menjelaskan bahwa pria yang mengantarnya tadi yang menceritakan semuanya. Melihat reaksi neneknya, Jiwon mulai yakin bahwa dulu neneknya sangat menyayanginya. Dengan suara gemetar dan kasar, nenek mengumpat, "Sialan," dan mendesak Jiwon agar berhenti mengatakan hal-hal tidak masuk akal. Ia pun meminta mereka diam dan segera masuk. Dengan senyuman, Jiwon mengelus kepala Yeondu dan mengajaknya masuk. Ia juga meyakinkan Yeondu agar tidak khawatir karena papahnya sangat kuat. Setelah masuk, nenek menuntun mereka ke sebuah kamar dan berkata bahwa Jiwon dan Yeondu harus tidur di kamar itu. Hal itu membuat Jiwon bertanya di mana neneknya akan tidur. Nenek hanya menjawab dengan kasar, "Ini kamar cadangan, sialan." Jiwon ingin mengatakan sesuatu kepada neneknya, tetapi karena sudah larut malam, ia memutuskan untuk mengatakannya besok. Tanggapan nenek hanya menatap Jiwon tajam dan berkata, "Aku akan membunuhmu kalau kau bicara hal tidak masuk akal lagi." Jiwon mulai protes dengan suara tinggi. "Nenek bahkan belum mendengar apa yang ingin aku katakan. Tapi reaksimu sudah seperti ini. Dan ini bukan hal tidak masuk akal seperti yang nenek pikirkan." Nenek marah dan mulai memukuli Jiwon sambil berteriak, "Beraninya kau meneriakiku? Dasar bajingan sialan." Jiwon hanya bisa berteriak, dan ia berpikir bahwa ini adalah jurus pamungkas neneknya, pukulan dari belakang. Melihat papahnya dipukuli, Yeondu segera menghampiri nenek dan meminta nenek berhenti memukul papahnya. Ia juga mengatakan bahwa nenek jahat dan ia sangat membenci nenek. Nenek kesal dan menatap Yeondu dengan tajam. "Dasar anak ini, kau kira aku suka padamu?" Jiwon sudah menduga akan ada kejadian tidak menyenangkan saat bertemu dengan neneknya. Namun, ia tidak menyangka pertemuan nenek dan Yeondu akan semengerikan ini. Keesokan paginya, Jiwon terbangun dari tidurnya. Ia masih merasa lelah dan mengantuk karena tidak bisa tidur selama perjalanan mereka tadi malam. Saat ini, ia benar-benar kurang tidur. Sementara itu, Jiwon melihat Yeondu sedang mengintip dari balik pintu kamar. Hal itu membuat Jiwon bertanya, "Yeondu, sedang apa?" Yeondu terkejut karena papahnya sudah bangun. Sambil mencoba menutup mulut papahnya, ia berkata, "Nenek akan memukul papah lagi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Melihat reaksi menggemaskan Yeondu, Jiwon tertawa dan menjelaskan bahwa dirinya tidak akan terluka, jadi Yeondu tidak perlu khawatir. Yeondu hanya diam menatap papahnya. Sementara itu, dari luar, nenek berteriak, menyuruh mereka segera keluar jika sudah bangun. Nenek juga bertanya mengapa mereka lama sekali di dalam kamar. Saat mereka makan, Jiwon mengambil sepotong ikan dari atas piring dengan sumpit dan memberikannya kepada Yeondu untuk dimakan bersama nasi.
Tentu saja Yeondu senang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nenek kesal. Ia mulai menegur Jiwon karena terlalu mengurus Yeondu dengan sangat baik. Padahal neneknya sendiri tidak pernah diurus seperti itu. Jiwon tertawa malu sambil menggaruk belakang kepalanya dan berkata, "Nenek makan yang banyak, ya." Namun, nenek memintanya untuk melupakan hal itu. Sialan. Akhirnya, nenek mulai membuka pembicaraan serius. Ia bertanya apa yang sebenarnya ingin Jiwon katakan padanya. Jiwon ragu sejenak, lalu berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu kepada nenek." Tak lama kemudian, dengan tegas, Jiwon meminta neneknya untuk mengadopsi Yeondu. Nenek terkejut dan menatap Jiwon setelah mendengar permintaan tidak masuk akal itu. Beberapa hari terakhir, Jiwon sudah berperan sebagai orang tua Yeondu. Ia bahkan menelepon seseorang untuk menanyakan soal subsidi pemerintah. Pernikahan orang tua Yeondu tidak seperti pernikahan biasa, dan nama Yeondu tidak tertulis di kartu keluarga ibunya. Satu-satunya cara bagi Jiwon untuk menjadi orang tua Yeondu adalah dengan mengadopsinya. Namun, ada dua syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Jiwon. Pertama, untuk menjadi ayah tunggal, Jiwon harus berusia 35 tahun. Kedua, jika memiliki pasangan baru, barulah ia bisa mengadopsi anak, meskipun usianya masih muda. Itu berarti Jiwon harus menunggu 10 tahun lagi, hingga usianya 25 tahun. Dan menikah sekarang juga mustahil, karena ia belum mampu. Saat itulah ia mengingat neneknya. Nenek, yang masih terkejut dengan permintaan Jiwon, bertanya lagi, "Apa kau benar-benar memintaku mengadopsi Yeondu?" Jiwon memohon kepada neneknya. Ia tahu bahwa permintaan ini sulit, dan nenek tidak menyukai Yeondu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Jiwon mulai menjelaskan lebih detail mengenai situasi adopsi Yeondu. Nenek berkata bahwa Jiwon tidak bisa terus membesarkan Yeondu dalam kondisi seperti sekarang. Dengan wajah sedih, Jiwon mulai menceritakan bahwa saat menghadiri pemakaman pamannya, tidak ada satupun kerabat yang peduli pada Yeondu atau bersedia mengurusnya. Jiwon merasa bersalah telah menceritakan semua ini kepada nenek. Namun, adopsi adalah masalah yang jauh lebih penting. Ia menambahkan bahwa ia hanya ingin Yeondu bisa tinggal di lingkungan yang baik. Tak lama kemudian, Yeondu mendekati Jiwon dan bertanya apa itu adopsi. Jiwon menjelaskan bahwa adopsi berarti menjadi orang tua secara hukum negara. Mendengar hal itu, Yeondu mulai menangis. Dengan suara sedih, ia berkata, "Papa bilang papa akan selalu bersama Yeondu." Yeondu tidak ingin tinggal bersama nenek. Yeondu ingin bersama papa. Melihat Yeondu yang menangis, Jiwon buru-buru menjelaskan bahwa jika nenek mengadopsinya, mereka tetap bisa tinggal bersama. Namun, tiba-tiba Jiwon tersadar. Apa yang baru saja ia katakan seolah-olah menyeratkan bahwa jika nenek tidak mengadopsi Yeondu, mereka tidak akan bisa tinggal bersama. Ia pun ingin segera menjelaskan kembali agar Yeondu tidak salah paham. Nenek yang melihat situasi itu akhirnya meminta mereka untuk berhenti membahasnya. Namun, Yeondu tiba-tiba berlari ke arah nenek dan langsung memeluknya, membuat nenek terkejut. Nenek menatap bocah itu dengan bingung. "Ada apa dengan anak ini?" pikirnya. Yeondu kemudian menatap nenek dengan wajah sedih dan berkata, "Nenek, tolong adopsi Yeondu." Mendengar itu, Jiwon terkejut dan panik. Ia tidak menyangka Yeondu ingin meninggalkannya dan tinggal bersama nenek. Namun, Yeondu segera menambahkan, Yeondu ingin tinggal bersama papa. Karena itulah, ia sampai meminta tolong pada nenek untuk mengadopsinya. Jiwon terharu. Ia tidak menyangka Yeondu bisa melakukan hal seperti ini, berani berbicara dan meminta bantuan dari nenek, padahal sebelumnya ia tidak menyukainya. Sementara itu, nenek tampak kesal. Ia mencoba melepaskan pelukan Yeondu dan berkata, "Lepaskan aku, bocah." Namun, Yeondu tetap memeluk nenek erat-erat, bahkan menutup matanya. "Tolong Nek, tolong adopsi aku." Yeondu terus memohon, membuat nenek tak bisa berbuat apa-apa, meskipun ekspresi wajahnya sudah menunjukkan kemarahan. Jiwon hanya bisa menonton mereka sambil berpikir, situasi macam apa ini? Akhirnya, nenek menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Sekarang lepaskan aku." Jiwon segera mendekat dan memegang Yeondu yang masih bersikeras memeluk nenek. Nenek lalu menegaskan, "Aku akan mengadopsi Yeondu." Kemudian, ia meminta Jiwon untuk segera melepaskan bocah itu darinya. Jiwon sangat senang dan meminta nenek untuk tidak mengubah keputusannya. Sementara itu, Yeondu langsung memeluk Jiwon erat-erat. Nenek kemudian memperingatkan Jiwon, "Kalau nanti kau kembali dan bilang tidak bisa membesarkan Yeondu, aku akan mematahkan kakimu." Jiwon tertawa kecil dan memeluk Yeondu lebih erat. "Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi," kata Jiwon dengan lembut. Yeondu yang masih dalam pelukan Jiwon hanya bisa berkata, "Papa." Suaranya terdengar lemah. Sepertinya ia kelelahan setelah bergelut dengan nenek tadi. Setelah itu, nenek meminta Jiwon untuk mengambil air mineral. Jiwon bingung. "Kenapa tiba-tiba nenek ingin air mineral?" tanyanya. Ia ingat bahwa akhir-akhir ini ada isu bahwa air mineral beracun. Namun, nenek langsung marah, "Jangan main-main denganku." Takut dimarahi, Jiwon segera berlari menghindari amukan nenek. Tak lupa,
Yeondu ikut berlari dengan ekspresi menggemaskan. Sepertinya kini ia sudah tidak membenci nenek lagi. Saat berjalan cukup jauh, Jiwon merasa lega karena proses adopsi Yeondu berjalan sangat lancar. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu menyapanya, ayah muda, sedang apa di sini? Jiwon tersenyum dan menjawab, saya cucu nenek Min, sedang berkunjung ke sini. Ibu itu tampak terkejut. Wah, saya tidak menyangka nenek Min punya cucu setampan ini. Jiwon tertawa kecil dan mengucapkan terima kasih. Lalu, ia bertanya, apakah saya harus lewat jalan ini untuk mengambil air mineral? Setelah mendapatkan jawaban, mereka pun mulai berjalan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sawah hijau yang luas. Jiwon tak mau melewatkan momen indah ini. Ia pun bertanya pada Yeondu, Yeondu, mau berfoto? Yeondu berdiri untuk dipotret, tetapi posenya tampak kaku. Ia hanya diam tanpa ekspresi. Yeondu, coba senyum sedikit, pinta Jiwon. Akhirnya, Yeondu tersenyum kecil dan bertanya, seperti ini, Papa. Jiwon tersenyum senang dan mulai memotret Yeondu yang terlihat sangat menggemaskan. Tak hanya foto, Jiwon juga mengambil video Yeondu. Namun, tiba-tiba Yeondu terkejut dan berlari ke arahnya. Yeondu memegang lengan Jiwon erat-erat dan berkata dengan takut, Papa, ada sesuatu di sana. Jiwon menoleh dan melihat seekor katak. Yeondu langsung berteriak, monster. Jiwon tertawa. Itu bukan monster, Yeondu. Itu katak. Yeondu masih memegang lengan Jiwon erat-erat, lalu bertanya dengan bingung, katak. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dari balik semak-semak. Tanpa ragu, bocah itu langsung mengambil katak tersebut dengan tangan kosong. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.